warga kerajaan yang saya cintai, jumpa lagi pagi hari ini di minggu pagi yang penuh gairah. Kenapa saya bilang penuh gairah? Karena kita sudah menginjakkan kaki di bulan Agustus dengan penyertaan Tuhan yang sempurna tentunya. Tuhan kita adalah Tuhan yang terkenal dengan kebaikannya. Bahkan dia Tuhan yang sangat suka mendesain dan mempersiapkan saudara dan saya menjadi umat yang layak bagi dia. Kenapa? Sebab dia ingin ketemu saudara dan saya dalam keadaan yang sudah siap. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu pagi hari ini di bulan Agustus ini biar menjadi bulan kemenangan bagi saudara. Bulan saudara berseru-seru sama Tuhan dan dia jawab saudara. Bahkan ini menjadi hari yang terbaik di mana Tuhan membuka tingkap langitmu, tingkap langitnya, dan dia mencurahkan semua yang terbaik bagi saudara. Yang siap menerima yang terbaik dari Tuhan, katakan amin dan tepuk tangan bagi Allah kita. Pagi hari ini saudara, saya akan berbicara kepada saudara dan saya tentang bagaimana caranya Tuhan mengequiping kita, Tuhan memperlengkapi saudara dan saya lewat hamba-hambanya, supaya engkau menjadi siap, berjalan, bergerak, bahkan menerima segala janji Tuhan bagi secara jasmani maupun secara rohani. Engkau yang siap, mari bersama-sama dengan saya, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari kami. Dari bulan Januari sampai bulan Agustus ini, kami tetap melihat pemeliharaan Tuhan. Melewati masa COVID yang begitu membuat kami berdebar-debar, membuat kami takut, membuat kami sangat berwaspada. Justru Tuhan telah memimpin kami dengan kebaikan-Mu sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak memuji-Mu, kami tidak menyembah-Mu. Kami akan selalu menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami, sebab Tuhan telah membuat kami menjadi pribadi yang ready, yang siap untuk berjalan bersama Engkau lagi di bulan Agustus ini. Karena itu, mari bersama dengan kami dalam pemberitaan firman ini. Buka pikiran kami, buka hati kami Tuhan, dan biar firman itu boleh tertanam di dalam hati yang baik, seperti benih yang ditanam di tanah yang subur dan akan menghasilkan pertumbuhan, menghasilkan buah yang luar biasa, dan buah itu berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom warga kerajaan yang Tuhan Yesus cintai. Persiapkan dirimu di bulan Agustus ini untuk Tuhan lengkapi. Baik itu dia lengkapi secara jasmani dan juga dia lengkapi kita secara rohani. Secara jasmani engkau pasti diberkati melimpah-limpah, dan secara jasmani engkau akan dibawa meningkat. Dari hari lepas hari engkau semakin cinta Tuhan, engkau semakin mengasihi Tuhan, engkau semakin mau berbuat lebih banyak lagi bagi Tuhan. Sebab ada upah yang menanti saudara. Katakan ada upah yang menanti saya. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, memperlengkapi atau equipping itu adalah sebuah cara Tuhan. Jadi mengequipping itu adalah cara Tuhan untuk membuat saudara dan saya umatnya itu menjadi siap dan layak. Katakan, Tuhan mau bentuk saya supaya saya lebih siap dan lebih layak. Untuk apa? Untuk pekerjaannya, untuk kerajaannya. Karena itu saudara, Tuhan ingin mendapati kita semua, saudara dan saya, siap untuk hidup hari ini diberkati melimpah-limpah, dan hidup yang akan datang sudah ada tempat yang tersedia bagi saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Karena itu lihat, memperlengkapi orang-orang kudus Tuhan, memperlengkapi jemaat Tuhan, memperlengkapi para pemimpin adalah sebuah cara Tuhan untuk membuat umatnya siap dan layak. Nah, mari perhatikan firman Tuhan sebentar di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Dua ayat dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 ini memberikan sebuah penjelasan yang sangat akurat bagi kita, bahwa inilah standarisasi yang Tuhan ingin dapati dari saudara dan saya. Kenapa dia mau membentuk kita, kenapa dia mau memperlengkapi kita, kenapa dia mengencourage kita? Cuma satu tujuan, supaya kamu menjadi bangsa yang terpilih, katakan amin. Engkau menjadi imamat yang rajani, engkau menjadi bangsa yang kudus, engkau menjadi umat kepunyaan Allah sendiri yang dia pegang dengan tangannya. Dan kamu siap untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang telah memanggil dan mengeluarkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ayat ini biar menjadi dasar untuk pagi ini kita merenungkan firman Tuhan. Sebab itu dari surat Petrus ini, 1 Petrus 2 ayat 9-10, sebenarnya Tuhan kasih tahu ini identitas sesungguhnya dari saudara. Makanya kenali identitas kita. Saya ingat 2 minggu yang lalu saya khotbah, kenali dirimu supaya Tuhan gampang membentuk kita. Nah, kenali identitasmu, siapa saudara sesungguhnya. Saya mau bilang, engkau adalah bangsa yang terpilih, engkau adalah imamat yang rajani, engkau adalah bangsa yang kudus, engkau umat kepunyaan Allah, engkau adalah pemberita perbuatan baiknya Tuhan. Bahkan engkau hidup dalam terang, dan engkau adalah umat yang dikasihi. Ini identitas saudara dan saya. Identitas warga kerajaan Allah. Kamu bangsa yang terpilih, katakan itu. Kamu imamat yang rajani, katakan itu. Kamu bangsa yang kudus, katakan itu. Kamu umat kepunyaan Allah, katakan itu. Supaya itu masuk di dalam diri kita, kita mengerti sesungguhnya itulah saya dan itulah saudara. Nah, oleh karena itu lihat bahwa itu yang Tuhan mau lakukan. Maka saya melanjutkan dengan membaca satu ayat lagi untuk saudara, 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Lihat ayat ini akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu. Perhatikan, ini luar biasa. 1 Petrus 5 ayat 10. Dia bilang Allah sumber segala kasih karunia memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, untuk memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu. Ada 4 hal yang mesti diperhatikan: memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu. Berapa banyak saudara ingin alami 4 hal ini? Bahwa Dia yang panggil kita dalam Kristus, dalam kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kita. Karena itu siap-siap diri saudara sepanjang bulan Agustus ini. Engkau dan saya pasti akan diperlengkapi Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang memberi visi sama kita, maka sebagai penerima visi itu kadang kita deg-degan. Wah, Tuhan kasih tugas ini seperti itu kepada saya. Bagaimana saya mau lakukan? Jangan khawatir saudara, sebab setiap kali Tuhan memberi visi sama saudara dan saya, pasti ada provisionnya, pasti ada penyediaan Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah, di dalam penyediaan inilah yang saya bilang Tuhan memperlengkapi saudara dan saya. Ketika Dia kasih sebuah visi, maka ada provision. Ketika Dia kasih kepada saudara sebuah project Tuhan, maka Dia akan membackup kita dengan ketersediaan segala sesuatu. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena itu perhatikan baik-baik. Yang dimaksudkan dengan penyediaan Allah itu ada 2 hal. Kan kita bicara tentang equipping, maka ada 2 hal yang mesti saudara perhatikan. Yang pertama itu adalah keteladanan atau modeling. Kemudian yang kedua itu adalah nurturing atau pengasuhan. Jadi 2 hal ini ada sebagai penyediaan Tuhan. Tuhan menyediakan model, kemudian Dia menyediakan pengasuhannya bagi saudara dan saya. Itu dari sisi Allah, yaitu Dia menyediakan model yang akan engkau ikuti, kemudian Dia juga menyediakan pengasuhan atau pemeliharaan. Dari sisi kita, yaitu saudara mesti memberi diri kepada Dia untuk Tuhan membentuk kita. Dia memperlengkapi kita. Bagaimana Dia mau menjadi model kalau saudara tidak mengikuti Dia. Oleh karena itu di dalam 2 Petrus tadi Dia katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Engkau
dipilih untuk mengikuti modelnya Tuhan. Engkau dipilih untuk diasuh sama Tuhan. Oh, diasuh sama gerejanya supaya engkau bertumbuh menjadi kuat dengan model yang sama seperti yang Yesus suka. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena itu kalau bicara tentang model, maka engkau mesti lihat 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Kalau bicara tentang modeling, 1 Tesalonika yang menjadi dasar pembicaraan kita pada pagi hari ini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Sekali lagi, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi menjadi penurut kami dan menjadi penurut Tuhan itu ternyata tidak mudah. Alkitab bilang bahwa kamu mengalami penindasan yang berat. Penindasan yang berat itu karena kadang di dalam memperlengkapi kita, itu tubuh jasmani kita, fisik kita, daging kita ini rasanya tidak kuat, tidak mampu untuk mengikuti modelnya Tuhan. Itu kadang kita tidak siap. Sebab Tuhan akan pangkas, Tuhan akan bentuk, Tuhan akan jadikan supaya kamu sesuai persis dengan modelnya Tuhan. Nah, 1 Tesalonika ini bilang, kamu telah menjadi penurut kami dan menjadi penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman. Jadi dalam kekuatan yang begitu luar biasa yang ditulis oleh Tesalonika, oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika ini, dia bilang penindasan yang berat yang dikerjakan oleh Roh Kudus dengan sukacita. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ternyata Makedonia dan Akaya ini membutuhkan orang-orang yang memiliki modelnya Kristus dan modelnya Paulus. Setuju, katakan amin. Di Makedonia dan Akaya ini mereka membutuhkan figur yang bisa diteladani dan dicontohi. Oleh karena itu Paulus bilang, kamu telah menjadi penurut kami dan kamu juga telah menjadi penurutnya Tuhan, di mana dalam penindasan kamu telah dibentuk dengan sukacita dan oleh kekuatan Roh Kudus tentunya. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan untuk mendapat model yang diingini oleh Tuhan, ada satu perkataan yang tidak enak dalam ayat ini. Dia bilang dalam penindasan yang berat. Saudara mau mengalami penindasan yang berat untuk pembentukan Tuhan? Tentu tidak mudah. Tetapi mari kita melihat bahwa untuk supaya kita menjadi seperti yang Tuhan mau, masuk di dalam proses yang Tuhan katakan di dalam Tesalonika 1 ayat 6 dan 7, bahwa engkau akan melihat cara Tuhan membentuk kamu sehingga engkau menjadi pribadi yang layak bagi Dia. Yang mau jadi pribadi yang layak bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan provision. Tuhan menyediakan proses untuk kita menjadi segambar dengan Dia, menjadi serupa dengan Dia. Oleh karena itu ikut model Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara perhatikan bahwa profesinya Tuhan itu dalam bentuk nurturing atau pengasuhan. Saya bawa saudara untuk melihat Meleakhi pasal 3 ayat 7. Meleakhi pasal 3 ayat 7, mereka akan menjadi milik kesayanganku. Tuhan mengasuh saudara dan menjadikan kita milik kesayangannya sendiri. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Perhatikan, di dalam Meleakhi pasal 3 ayat yang ke-7, ini sifatnya Tuhan. Ditunjukkan sama Meleakhi kepada umatnya seperti seorang anak yang dipelihara oleh ayahnya. Dia melayani, dia mengasihi, dia melakukan semua yang terbaik untuk anak-anaknya. Berapa banyak saudara yang mau disayang Tuhan hari ini? Coba tepuk tangan. Mungkin kita mesti nyanyi itu lagu sayang disayang Tuhan. Oh, hari ini perhatikan bahwa cara Tuhan mengasuh kita dengan kasih sayang yang penuh. Oleh karena itu Meleakhi berkata, mereka yang menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya.
Seperti seseorang menyayangi anaknya, Tuhan menyayangi saudara dan saya. Dia sangat-sangat luar biasa, mengasihi, menggendong, mendekap saudara. Tetapi ada cara yang kedua, cara Tuhan mengasuh kita. Lihat Ibrani 12 ayat 5. Kalau tadi dari Meliaki, sekarang saya membawa saudara untuk melihat Ibrani. Ini masih merupakan cara Tuhan memperlengkapi saudara dan saya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Jadi lihat, Ibrani bilang, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kalau tadi disayang, dipeluk, ditimang-timang, maka Ibrani bilang, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Luar biasa. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa kalau Tuhan kasih ingat kita terus. Sebab itu cara Tuhan mengasuh kita. Yang pertama dia peluk, dia sayang. Tetapi yang kedua mendisiplin dengan cara dia mendidik kita dan memperingatkan kita senantiasa. Jadi seimbang antara kasih sayang dan disiplin. Tuhan itu tidak cuma sayang, tapi dia mengajar, dia mendidik, dia mendisiplin kita, dia memperingatkan kita supaya kita makin jadi lebih baik, makin jadi lebih baik. Siapa yang mau dua hal ini terjadi dalam hidup saudara? Yaitu Tuhan menyayangi saudara seperti seseorang menyayangi anaknya, tetapi di satu sisi juga Tuhan mendidik kita dan memperingati kita setiap saat supaya kita tetap ada di jalan yang terus menuju kepada kemuliaannya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya mau bilang begini, Tuhan adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab atas saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Tuhan adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab. Dia tidak hanya memberi visi kepada saudara, atau dia tidak cuma sekedar mengutus orang-orang pilihannya, tetapi dia juga yang akan memberikan kemampuan. Setuju, katakan amin. Dan memperlengkapi dengan karunia-karunia-Nya. Setuju, katakan amin. Luar biasa kan? Tuhan pribadi yang bertanggung jawab, saya bilang. Karena dia bukan hanya memberi visi, kemudian mengutus saudara, memberikan kepada saudara sebuah lahan untuk engkau garap, tetapi Alkitab berkata dia juga memberikan kepada kamu kemampuan. Katakan, Tuhan memberikan saya kemampuan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan Tuhan memperlengkapi saudara. Katakan, Tuhan memperlengkapi saya dengan karunia-karunia-Nya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi Allah kita tuh Allah yang bertanggung jawab, memperlengkapi dan memberikan kemampuan untuk saudara dan saya. Saya memberi contoh seperti Musa. Saat Tuhan memanggil dia untuk memimpin bangsa Israel, saudara tahu cerita itu, bahwa pada mulanya Musa merasa tidak mampu. Dia punya banyak kelemahan, tidak fasih bicara, dan diliputi dengan keraguan apakah bangsa itu bisa mempercayai dia atau tidak. Itu Musa pada awalnya. Waktu dia ketemu Tuhan, Tuhan kasih dia visi yang besar untuk membebaskan umat Israel. Musa merasa tidak mampu. Kadang kita juga begitu, kalau Tuhan kasih kita sebuah visi, kita merasa kita tidak mampu, kita tidak kuat, kita bukan orangnya. Mungkin saudara akan berkata begitu. Musa mengalaminya, dan itu sungguh terjadi, bahwa dia punya kelemahan, dia tidak fasih bicara, bahkan dia sangat ragu. Orang Israel mempercayai dia sebagai seorang pemimpin yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir tentunya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tetapi Tuhan meyakinkan Musa bahwa dia sendiri yang hendak menyertai dan memperlengkapi dengan kuasa dan mujizat yang akan menyertai Musa. Kalau saudara perhatikan di Kejadian, di Keluaran, kita akan menemukan bahwa bagaimana Musa itu dibawa untuk bertemu dengan Firaun, dan ada 10 mujizat dalam 10 tulah yang dilakukan Tuhan sebagai perlengkapan yang Tuhan kasih kepada Musa waktu dia berhadapan dengan Firaun. Dan pada akhirnya Firaun membebaskan umat Israel untuk pergi. Bahkan dia berdiri di tengah-tengah Israel untuk meyakinkan bahwa aku yang disuruh Tuhan untuk datang membebaskan kamu.
Mereka bilang, siapa kamu Musa yang punya kekuatan bisa mengeluarkan kami dari sini? Tapi Tuhan membela Musa sebab Musa diurapi dan diperlengkapi sama Tuhan. Jadi contoh Musa, bagaimana Tuhan kasih visi untuk membebaskan bangsa Israel, tapi Tuhan memperlengkapi dia juga dengan kuasa dari tempat tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan, tentu kalau kita belajar dan kita lihat contoh Musa tadi, maka hati ini bergetar betapa Tuhan tuh membackup Musa habis-habisan. Berapa banyak saudara tahu bahwa kalau Tuhan panggil, Tuhan suruh, Tuhan utus, dia akan memperlengkapi saudara seperti dia memperlengkapi Musa. Tuhan memanggil kita, kekasih Tuhan sekalian, untuk melakukan pekerjaan besar di muka bumi ini. Nah, tetapi yang menjadi kendala adalah seringkali kita berpikir bahwa seperti Musa tadi, bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup, punya banyak kekurangan dan ribuan dalih untuk menghindar dari tugas pelayanan atau visi yang Tuhan kasih sama kita. Berapa banyak saudara ketika ada sesuatu yang Tuhan bicara kepadamu, Tuhan kasih kepada saudara untuk kamu kerjakan, engkau langsung membentengi diri dengan berbagai alasan, kemudian kita berkata bahwa Tuhan, saya tidak mampu. Pilih saya, tapi utuslah dia. Pilih saya Tuhan, tapi utuslah dia. Jadi mari kita lihat bahwa kadang kita pakai prinsip seperti itu, bahwa pilih aku, utuslah dia. Waktu itu Tuhan bilang, kamu yang aku mau suruh. Saya bilang, bukan saya bukan orang fasilitas, saya orang yang biasa, saya tidak mampu. Bahkan dia berkata bangsa itu akan menolak saya. Belum tentu mereka mau terima saya sebagai seorang leader bagi mereka. Nah, saudara perhatikan, alasan 1001 macam seperti itu kadang muncul di hati ini. Dan kita mulai berkata, Tuhan, tidak ada orang lain yang engkau pilih, mesti saya. Siapa bilang kamu yang Tuhan pilih? Saya yang Tuhan pilih untuk bergerak bagi hidup, bagi pelayanannya, untuk bergerak bagi semua. Dia pilih saya, dia pilih saudara, dia pilih kita semua untuk mengerjakan semuanya. Nah, oleh karena itu dia membekali saudara dan saya, dia membekali kita dengan karunia-karunia rohani untuk dipergunakan dalam pelayanan atau di dalam pekerjaan. Dia kasih kita talenta, dia kasih kepada kita kemampuan-kemampuan untuk kita dapat menyelesaikan proyeknya Tuhan tersebut. Suatu kemampuan yang khusus yang diberikan Tuhan bagi orang-orang percayanya. Itulah yang saya bilang mungkin karunia rohani, yang merupakan bukti bahwa itu adalah anugerah Tuhan bagi anak-anaknya. Berapa banyak saudara mau dapat anugerah Tuhan? Berapa banyak saudara yang mau terima karunia-karunia rohani, kemampuan-kemampuan yang begitu tiba-tiba muncul, yang tidak bisa kamu kerjakan tiba-tiba dapat kamu kerjakan, yang pintunya tertutup tiba-tiba terbuka. Itulah provision Tuhan bagi saudara dan saya. Bagaimana dia mengulapi saudara, memperlengkapi saudara, membuat saudara dan saya menjadi orang yang luar biasa. Perhatikan sekali lagi kekasih Tuhan sekalian, saya bawa kita untuk membaca Lukas pasal 9 ayat yang pertama, tentang bagaimana Yesus mengutus 12 muridnya. Lukas 9 ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ada dua hal yang memperlengkapi saudara dan saya, seperti dia memperlengkapi murid-muridnya, yaitu ada tenaga dan ada kuasa. Ada power, ada otoritas, ada authority. Saudara perhatikan baik-baik bahwa ini yang Tuhan mau kasih kepada saudara dan saya. Yang satu dia kasih saudara dunamus, yang satu dia kasih kepada saudara exousia. Jadi dua hal ini diperlengkapi dalam saudara dan saya. Ada tenaga, ada kuasa, ada power, ada hikmat, ada kecakapan, ada skill, tetapi di satu sisi Tuhan kasih kepada saudara exousia, pengurapan. Tuhan kasih kepada saudara perlengkapan yang itu tidak ada di dunia, hanya yang dimiliki oleh Tuhan saja. Oleh karena itu dia kasih skill, dia kasih kemampuan, dia kasih segala sesuatu untuk engkau bekerja dan mengolah ini. Tapi di satu sisi ada pengurapan yang saya bilang itu adalah exousia. Exousia menyertai saudara, mengikuti saudara.
kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Itu yang Tuhan berikan kepada murid-murid, yaitu tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Karena ini murid-murid lebih kepada pekerjaan spiritual, maka Tuhan memperlengkapi mereka untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Bagaimana dengan kita yang di dunia marketplace? Tuhan kasih skill, kemampuan, keterampilan bagi saudara, hikmat yang ada padamu. Tetapi itu tidak cukup. Tuhan akan menambah pengurapan yang saya bilang tadi, itu eksosia, yang akan melengkapi saudara, yang mengerjakan itu melampaui orang-orang yang lain, melampaui batas, melampaui target, melampaui sehingga orang bilang, wow, hasil kerjanya luar biasa. Kenapa? Bukan cuma skill, bukan cuma keterampilan, bukan cuma pengetahuan, tetapi ada pengurapan yang menyertai saudara. Dua hal ini akan Tuhan kasih waktu dia bervisi kepada saudara dan saya. Bagian berikutnya adalah, apa sih tujuan Tuhan mengequipping kita? Apa sih tujuan Tuhan memperlengkapi kita? Apa cuma untuk sekedar kita menyelesaikan tugas? Tentu tidak. Saya punya 6 hal yang menjadi tujuan Tuhan mengequip saudara dan saya. Yang pertama adalah saudara di-equip Tuhan supaya kita menjadi umat yang layak bagi Dia. Setuju? Katakan amin. Sebab hari-hari ini Tuhan mencari umat, tapi bukan cuma sekedar umat yang ikut-ikutan, tetapi ada satu standarisasi yang Tuhan kasih, yaitu umat yang layak bagi Dia. Setuju? Katakan amin. Bukan umat sekedar umat, sekali lagi, tapi umat yang layak bagi Dia. Oleh karena itu jangan cuma sekedar menjadi umat saja, menjadi umat Tuhan saja, tetapi engkau menjadi umat yang layak. Sebab ketika engkau jadi umat yang layak, engkaulah pribadi yang menjadi tujuan Tuhan untuk Dia mencurahkan semua di dalam engkau dan saya. Berapa banyak saudara yang mau menjadi umat yang layak bagi Tuhan? Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara mesti temukan bahwa tujuan Tuhan mengequip kita adalah untuk supaya menjadikan kita, tadi ingat 1 Petrus 2:9, Tuhan berkata bahwa kamu akan menjadi imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Secara kehidupan keseharian, standar hidupmu dibawa seperti seorang imam. Di dalam kehidupan teritorial saudara, Tuhan bawa kamu seperti seorang raja. Jadi kamu dapat 2 pengurapan. Yang satu pengurapan imam dan juga pengurapan raja. Secara kehidupan kualitas hidupmu, engkau seperti seorang imam. Dalam menghasilkan sesuatu, engkau seperti raja yang berkuasa, yang berotoritas, yang punya power untuk mengerjakan semua dengan standar yang terbaik. Oleh karena itu perhatikan bahwa kenapa Tuhan mesti equip saudara dan saya? Sebab Dia ingin jadikan engkau bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Yang ketiga saudara, tujuan Tuhan mengequip kita adalah supaya Dia menjadikan kita siap bagi ladangnya. Banyak saudara yang siap bagi ladang Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau berbicara tentang ladang, ada banyak orang sementara berpikir, wah harus jadi pendeta, atau harus jadi pengkhotbah, atau harus jadi penginjil, atau harus menjadi guru, apapun juga. Apapun itu Tuhan pasti akan kasih kamu jawatan. Tetapi menjadikan saudara siap bagi ladangnya, ladang Tuhan itu adalah dunia kerja saudara. Setuju? Katakan amin. Ladang itu jangan berpikir harus masuk di dalam segmentasi rohani, tapi di dalam kerjaanmu itu pun segmentasi rohani. Sebab itu ladang di mana Tuhan mempersiapkan kamu di situ untuk menjadi berkat, untuk menjadi kekuatan dan kuasa. Mimbarmu itu adalah proyekmu. Mimbarmu itu adalah tokomu, mimbarmu itu adalah restoranmu. Mimbar itu adalah tempat di mana Tuhan izinkan kamu bekerja, entah di pemerintahan atau di swasta, yang pasti itu jadi mimbar saudara. Oleh karena itu Dia memperlengkapi supaya kita menjadi siap ada di ladang sana. Di tempat di mana kita berada, kita bukan cuma menjadi karyawan atau kita bukan menjadi seorang pengusaha, tetapi kamu pengusaha yang adalah hamba Tuhan. Engkau adalah pengusaha yang cinta Tuhan. Engkau adalah seorang businessman yang adalah memiliki karakter Kristus di sana. Maka yang ketiga saya bilang, kenapa Dia mengequip kita supaya saudara dan saya menjadi siap bagi ladangnya.
Kemudian yang keempat, perhatikan, Tuhan mengequip kita untuk supaya menjadikan kamu dan saya umat yang penuh dengan kemuliaan. Di mana kita berada, tempat di mana kamu pijak, tempat itu menjadi tempat penuh kemuliaan. Setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Tempat di mana kamu bekerja itu tempat penuh kemuliaan. Sehingga kalau kamu tidak ada di area itu, orang akan berkata, di mana si Ayah? Hari ini kayaknya sepi sekali karena tidak ada si dia. Ternyata bukan dianya, tetapi kemuliaan Tuhan yang menguasai orang itu yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Oleh karena itu, kenapa saya bilang hal yang keempat, Tuhan mengequip kita supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian yang kelima, ini paling dahsyat saudara, yaitu kenapa kita diequip Tuhan supaya kamu menjadi orang yang siap diberkati. Dengar baik, vertikal dan saya mesti siap untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Diperlengkapi oleh Tuhan itu kadang tidak mudah. Tetapi kalau engkau mau diberkati, ya beri dirimu untuk dibentuk sama Tuhan. Jadi siap diberkati sebab Tuhan tidak mungkin menaruh berkatnya di tempat yang tidak layak. Kita menjadi tempat yang layak untuk Tuhan berkati, untuk Tuhan penuhi, untuk Tuhan jadikan itu semua berkat bagi kerajaannya. Karena itu siap-siaplah saudara menjadi pribadi yang dibentuk. Kemudian yang kelima, yang keenam, yang terakhir adalah saudara mesti siap untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Ini poin yang paling terakhir. Kalau di bumi sudah diberkati, dipenuh kemuliaan, ada di ladangnya, menjadi imamat yang rajani. Yang terakhir, yang keenam, kenapa kita diperlengkapi Tuhan? Supaya engkau menjadi siap bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Engkau menjadi mempelai yang tanpa cacat dan kerut. Setuju, katakan amin. Engkau menjadi mempelai yang siap berdampingan dengan Yesus Kristus Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Gerejanya mempelai perempuan sudah layak, mantap, rapi, sudah menggunakan semua atribut pesta anak domba dan berdampingan dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu yang keenam, saya bilang bahwa engkau dan saya dipersiapkan Tuhan, di-equipping sama Tuhan supaya kita siap bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Yang setuju katakan amin dan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi ada 6 tujuan Tuhan memperlengkapi saudara dan saya. Ulang sekali lagi. Yang pertama, supaya engkau menjadi umat yang layak bagi Dia. Yang kedua, Dia menjadikan saudara itu bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kemudian yang ketiga, Dia menjadikan saudara dan saya untuk siap berada di marketplace atau di ladangnya. Yang keempat, Tuhan menjadikan saudara dan saya penuh kemuliaan. Dia mengequip kita supaya kemuliaannya itu menetap tinggal di dalam saudara. Kemudian yang kelima, Dia membuat saudara dan saya siap, pribadi yang siap, yang layak untuk diberkati ketika ada di bumi ini. Dan yang terakhir, yang keenam, saudara mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Kekasih Tuhan, warga kerajaan yang dicintai, pagi hari ini saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan berkata begini, bahwa memperlengkapi ini adalah tabiat Tuhan. Melengkapi itu adalah naturnya Tuhan. Kenapa saya bilang ini naturnya Tuhan? Saudara perhatikan, waktu Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, mereka telanjang saudara. Dan Alkitab bilang bagaimana Tuhan memperlengkapi mereka. Dia ambil binatang, kemudian dia sembelih binatang itu, kulitnya diambil dan dibuat menjadi pakaian untuk Adam dan Hawa sehingga ketelanjangannya itu ditutupi. Bukankah Allah kita Allah yang memperlengkapi kita? Lihat, Adam dan Hawa udah jatuh di dalam dosa. Tuhan buru-buru mencari mereka di taman itu. Kemudian mengambil kulit binatang, menjadikan itu pakaian yang menutupi ketelanjangannya Adam dan Hawa. Dan setelah itu Tuhan berbicara untuk memberikan disiplin dan hukuman kepada Adam, kepada Hawa, kepada ular, dan juga kepada bumi. Saudara perhatikan baik-baik bahwa bukankah itu naturnya Tuhan yang suka memperlengkapi kita dengan cara yang terbaik?
Kita melihat bahwa ada Nuh yang hidup di zaman yang jahat, yang Tuhan hatinya udah terlalu sesak melihat keadaan manusia di bumi, berdosa semuanya. Tapi dia temukan Nuh, dia memperlengkapi Nuh menjadi pribadi yang diselamatkan. Oleh karena itu, lihat, bahtera disuruh kepada Nuh untuk dibuatkannya. Tuhan kasih ukuran, Tuhan kasih model, Tuhan kasih semuanya, dan Nuh masuk di dalam proyek Tuhan. Mungkin Nuh berkata, bagaimana Tuhan? Mana mungkin Tuhan? Tetapi hari itu Nuh menjadi orang yang taat mengikuti apa yang Tuhan suruh. Alhasilnya adalah Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah. Dua contoh ini sekiranya menjadi bagian yang penting untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa kalau kita bicara tentang equipping, memperlengkapi, kita sementara bicara tentang sifatnya Tuhan, tabiatnya Tuhan. Tuhan itu tangannya itu selalu memperlengkapi saudara dan saya. Dia tidak bisa, matanya tidak bisa melihat kekurangan di dalam diri saudara. Waktu manusia berdosa dan kita hidup dalam lumpur dosa, Tuhan tidak bisa lihat itu kekurangan saudara. Dia kirim anaknya satu-satunya untuk menutupi kekurangan saudara dan saya. Dengan cara dia mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya di sana. Dia menggantikan saudara dan saya. Kutuk kita, pelanggaran kita, kematian kita udah ditanggung sama dia. Tuhan Bapa kita tidak bisa melihat kekurangan di dalam saudara dan saya. Makanya dia memperlengkapi kita. Pastikan hari ini saudara dan saya punya sebuah kesadaran bahwa kita adalah orang yang kurang. Kita orang yang tidak lengkap. Kita orang yang punya banyak kekurangan. Dan kita butuh tangan Tuhan untuk melengkapi yang kurang di dalam saudara. Yang setuju katakan amin. Jika engkau tahu bahwa hari ini engkau adalah datang dengan berasa kurang, berasa nol, tidak ada apa-apa, buka tanganmu. Dan biar kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya datang dengan kekurangan saya. Sekiranya Tuhan memperlengkapi saya, setuju katakan amin. Sekiranya Tuhan menggenapi semua yang kurang pada saya. Dan cara Tuhan melengkapi yang paling dahsyat adalah dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Pagi hari ini kita juga akan mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Sekiranya saudara mempersiapkan hati, mempersiapkan hidupmu. Sebab Alkitab berkata bahwa sejauh timur dari barat, demikian Tuhan menjauhkan pelanggaran dan dosa saudara. Pagi hari ini kita datang dengan hati yang mengharapkan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Dan aku siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Betapa kami temukan Tuhan yang dahsyat. Yaitu Tuhan yang memperlengkapi kami. Supaya kami menjadi umat yang layak bagi Engkau. Yang paling dahsyat adalah yang mempersiapkan kami untuk menanti kedatangan-Mu di awan-awan. Karena itu pagi hari ini, apapun yang Tuhan mau lakukan bagi kami, Engkau menjadi pribadi yang kami mau contohi. Bahkan hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, jadikan kami teladan bagi banyak orang. Kami bisa berdiri dengan benar untuk memberikan keteladanan bagi semua jemaat Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, mereka boleh melihat Tuhan yang luar biasa. Demikian juga ketika mereka menteladani Tuhan, menteladani hamba-hamba-Mu, mereka bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang lain. Karena itu Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan tenaga dan kuasa untuk kami pergi dan membawa nama Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Umat Tuhan, kita akan segera selesai dengan ibadah ini. Mari buka tanganmu dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Allah yang mendampingi engkau di dalam keadaan apapun, dalam semua musim hidupmu. Karena itu jangan pernah takut. Kembalilah dengan penyertaan Tuhan yang sempurna.
Pulanglah dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan dan bisnismu dengan membawa berkat Tuhan ini. Sekiranya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang mengedangkan tangannya di atasmu dan mencurahkan semua berkat yang terbaik yang ada dalam kerajaannya ke dalam hidupmu, supaya engkau dibawa terus naik dan bukan turun. Engkau dibawa dalam semua keberhasilan dan bukan kegagalan. Karena itu biar berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa di sorga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kekasih Tuhan sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.